بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk kitab kedua, Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa fihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu wa yaminu syahadatahu. Qala Ibrahim an-Nakha'i kanu yadribunana ala syahadati wal ahad wa nahnu sighar. Syarah qultu hadhi halu man sarafa raghbatahu ila dunya wa nasiya al-ma'ad fakhaffa amru syahadati wal yamin indahu tahammulan wa adaan likillati khawfihi min Allah wa adami mubalatihi bidzalik wa hadha huwa al-ghalibu ala al-akthar wallahu al-musta'an. Fa idza kana hadha wa qad waqa'a fi as-sadr al-awwal fa fi ma ba'dahu akthar wa adhaf fakun minan nasi ala hadar. Qaulu Ibrahim an-Nakha'i kanu yadribunana fi ala syahadati wal ahad nahnu sighar wa dhalik likathrati ilmi tabi'in wa quwwati imanihim ma'rifatuhum bi rabbihim wa qiyamuhum bi wadhifatil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar li'annahu min afdhalil jihad la yaqumu ad-din illa bihi. Wa fi hadza ar-raghbatu fi tamrini as-sighar ala ta'ati rabbihim wa tahyi wa nahyihim amma yadhurruhum wa dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Lihat nomor 2 di bawah. Wa min a'dhami ma yuhaqqiqu dzalik ay yaj'al al-murabbi min nafsihi al-qudwah wal mithal al-hayy lima yahmiluhu wa yad'u ilaihi min qiyamin wa mabadi'a wa akhlaqin fayarsamu fil ufuqi ma'alima surati musyriqati li salafina salih wa yuhyi fi nufus at-tama'ninah ya ad-dhaminah tabashirul fajr al-jadid. Kata beliau di sini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berhubungan tentang kemarin tentang masalah larangan tentang banyak bersumpah yang kita ya bahasa banyak mengayak-ayak sumpah yang suka kita memperbanyak sumpah sebentar bersumpah jangan. Nah sekarang dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata beliau adalah khairun nas qarni, manusia generasi yang paling terbaik adalah generasi saya, sezaman dengan saya. Sinilah perasa sahabat, tsumma alladzina launahum, kemudian yang mengikuti mereka setelah mereka itu tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian mengikuti tabi'in dari atba'u tabi'in, 3 generasi. Yang dikatakan al-qurun mufaddalah, kurun yang diberikan keutamaan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi dan kurun yang paling terbaik. Tapi itu yang dipuji oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu thumma yaji'u qaumun, setelah kurun mufaddalah tadi sahabat tabi'in atba'u tabi'in, setelah itu datang generasi, datang kaum, datang manusia, datang zaman, masa yang dimana manusia pada masa itu ya sumpah mereka itu lebih mendahului daripada persaksian mereka lebih mendahului sumpah mereka. Belum lagi diminta bersumpah dia sudah bersaksi dia. Sebaliknya demikian juga setelah itu adalah yaminu syahadatahu,
Sebaliknya, yaitu sumpahnya lebih mendahului persaksiannya. Kalau tadi persaksian dulu sumpahnya, sekarang enggak, sumpah mendahului persaksiannya. Artinya mudah memberikan sumpah, ya, dan mudah memberikan persaksian. Ini generasi dan kaum setelah 3 kurun tadi. Nah, Ibrahim An-Nakha'i, ya, Ibrahim An-Nakha'i mengatakan kanu yadribuna ala syahadati wal ahd. Artinya ulama-ulama kami atau orang-orang tua kami, wa nahnu shighar. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan pada masa itu, kami adalah masih muda-muda, anak kecil, tetapi orang-orang tua kami dan para ulama kami memukul kami dan melatih kami, jangan mempermudah sumpah. Kami itu jangan mempermudah persaksian, mempermudah sumpah dan saksi, jangan. Pak jemaah, kalau kita tidak betul-betul yakin tentang kebenarannya, jangan. Kalau kita tidak betul-betul, artinya tidak betul-betul itu adalah persaksian atau sumpah yang benar-benar, jangan. Tapi kalau yakin kita itu adalah benar, kita sumpah kita. Kalau yakin kita ada persaksian yang benar, kita minta dia saksi kita. Kita bersumpah kita. Biar benar. Tapi kalau kita ragu, jangan. Atau kita dalam rangka pembelaan, jangan. Apakah itu keluarga kita, kaum sanak famili kita, kaum kerabat kita, saudara kita, teman kita, atau sejawat kita dan sebagainya, jangan. Di sini yang dibutuhkan adalah kejujuran, as-sidq, yang akan menghasilkan kebajikan. Tetapi kalau tidak, wakhimah, kerusakan dan kehancuran terjadi setelah itu. Dia enggak sekarang, ke depan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan terasa oleh dia. Wajah rahmatullah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mempermudah sumpah. Jangan kita mempermudah saksi, jangan. Pak jemaah. Nah, Imam Ibrahim mengatakan, orang tua kami dan para ulama kami, para masyayikh kami, dipukul kami oleh mereka, dididik, diajar. Jangan seperti ini, itu artinya. Jangan kalian mempermudah sumpah, mempermudah saksi, jangan. Paham itu? Dalam syarahnya kita lihat, qultu, kata Syekh Abdul Rahman mengatakan, wa hadhi halu man sarafa raghbatuhu ya ila dunya. Dan inilah keadaan bagi orang-orang yang selalu memalingkan keinginannya tentang masalah dunia, menjadi dunia, dan melupakan al-mi'ad atau al-ma'ad, melupakan hari berbangkit. Ini adalah bentuk keadaan orang-orang yang raghbahnya, keinginannya dan kecintaannya itu adalah kepada dunia, dan kemudian dia lupakan hari akhirat, dia lupakan kejadian yang pasti akan dia dapatkan ke depan. Fa khafa amru syahada wal yamin indahu tahammulan wa adaan. Maka dia bermudah-mudah dalam perkara persaksian dan sumpah, baik ketika menunaikan, ketika memikulnya dan sebagainya. Mudah saja dia, mudah menjadi saksi, mudah bersumpah. Karena apa? Liqillati khaufi minallah, karena sedikitnya rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sumpah dan persaksian tadi biasa dianggap oleh dia. Tidak dianggap sebagai beban, tidak dianggap oleh dia sebagai tanggung jawab yang mas'ul, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita tahu ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, di ayat tersebut Allah Jalla wa ala mengatakan wala takfu ma laysa laka bi ilm, wala taqul,
Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu dalamnya. Sumpah, ada ilmu nggak dia di situ? Persaksian, ada ilmu nggak dia? Dia ilmu nggak persaksian tersebut? Dia ilmu nggak sumpah tersebut? Kenapa dia bersumpah? Ada ilmunya dia. Kenapa dia bersaksi? Ada ilmunya. Ada nggak ilmu di situ? Kalau tidak, wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Ini ayat pada rahmatullah luas. Baik dalam berfatwa, dalam mengajar, dalam memberikan ilmu, dalam apapun. Jangan mudah kita mengatakan baik itu masalah halal atau haram, boleh atau tidak boleh, bid'ah atau sunnah, sunnah atau bid'ah dan sebagainya. Harus dia punya ilmu. Paham itu? Ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a, sesungguhnya sama, pendengaran, wal basara, matanya, penglihatannya, wal fuada, nih, hatinya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Akan ditanya, kenapa kamu bersumpah? Kenapa kamu jadi saksi? Itu ditanya. Bagaimana? Maka oleh karena itu beliau kata di sini, kenapa dia mempermudah-mudah tentang saksi, tentang sumpah tersebut adalah likillati khaufi min Allah. Karena sedikitnya, tipisnya rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, wa adamu mubalatihi bidzalik, dan tidak ada kepeduliannya. Enggak peduli. Bayar oleh orang jadi saksi ya, saksi dia. Sini baik. Dibayar oleh orang bersumpah, sumpah dia. Yang penting ada fulus. Jadi katakan ragbatu ila dunya wa nasiya al-ma'ad. Kecintaannya adalah kepada dunia dan lupa hari berbangkit. Paham itu? Wa hadza huwal ghalib 'alal aktsar. Ini sebenarnya dominannya kebanyakan manusia di hari ini, wallahu musta'an. Fa idza kana hadza, apabila yang seperti ini sungguh pernah terjadi di awal generasi Islam. Ini baik. Yang seperti ini pernah terjadi di awal generasi Islam yang paling afdal. Pernah terjadi. Paham itu? Tentu kata beliau di sini, setelah generasi yang lebih afdal tadi, setelah kurun mufaddalah tadi, tentu akan lebih banyak terjadi dan berlipat ganda. Dan jadilah kamu manusia di hari ini berhati-hati tentang yang demikian. Artinya, jangan mempermudah kita, baik itu jadi saksi atau bersumpah, illa bil ilm, kecuali dengan ilmu yang ada kita dapati dan dalil, bukan perasaan, bukan kabilah dan sebagainya. Ya, demikian di dalam sumpah yang kita permudah. Kemudian kanu yadribunana ala syahadati wal ahad wa nahnu sigar. Dan Imam Ibrahim di sini adalah Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai ya mengatakan, ulama-ulama kami, para pendidik kami, para masyayikh kami, para orang tua kami, mereka tersebut memukul kami, mendidik kami untuk berhati-hati dalam masalah saksi dan sumpah tersebut. Kenapa? Likathrati ilmi tabi'in, karena banyaknya ilmu dari kalangan tabi'in tersebut, wa quwwati imanihim wa ma'rifatihim bi rabbihim, dan kuatnya keimanan mereka dan keilmuan mereka terhadap Rabb mereka. Sehingga apa? Wa qiyamin bi wadhibatil amri bil ma'ruf, dan mereka adalah orang-orang yang kokoh di dalam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan orang-orang yang paling afdal dan yang paling tepat dan paling terpercaya di dalam mengamalkan demikian adalah para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan mereka adalah para ulama pada masa itu. Dan mereka yang paling utama dan terdepan dalam mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar tersebut. Karena apa? Amal ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan di antara jihad yang paling afdal, dan agama ini
tidak bisa ditegakkan kecuali dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Agama ini enggak berdiri dia, enggak ditegakkan di ini rahmatullah kecuali dengan mengamalkan, mengajak kepada kebajikan, melarang daripada kemungkaran. Dua tiang ini hilang agamanya. Tidak ada amal ma'ruf dan mungkar, enggak ada artinya. Itu jihad yang paling afdal. Wa fi hadza, dalam hadis ini atau dalam riwayat ini mengatakan kepada kita, ar-raghbatu fi tamrini sigar ala ta'ati rabbih, yaitu adalah motivasi kepada kita sebagai orang tua untuk melatih anak-anak kita yang masih kecil, bagaimana mereka bisa mentaati Allah. Bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk mentaati Rabbnya Jalla wa'ala. Dan ini yang dilakukan oleh para tabi'in pada masa itu. Paham itu? Kemudian kata beliau selanjutnya, wa nahyihim amma yadurruhum, dan melatih mereka dari perkara-perkara larangan kepada mereka dari perkara-perkara yang akan mudaratkan mereka. Wa dzalika fadlun, demikianlah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa mereka hendakinya, dan Allah dzul fadlul azim, memiliki keutamaan yang paling besar.